itu airnya Bang Inang. Airnya deras sekali Bang Inang. Jadi ya Bang Inang, sonari awadong di Huta Tua, Kecamatan Permonangan. Di Julu nih gereja HKBP, di sonarok sekolah SD Negeri Huta Tua. Ini adalah desa Huta Tua Bang Inang, yaitu salah satu desa paling terpencil di Kabupaten Tapanuli Utara. Jarak dari jalan raya lintas Sumatera menuju desa ini sekitar 40 kilometeran, melewati berbagai desa, hutan, dan medan yang cukup menantang. Perjalanan menuju Huta Tua bisa dibilang bukan perjalanan biasa, tetapi sebuah petualangan yang penuh perjuangan. Pada awal video ini kita start dari desa Huta Tua ini, kemudian menelusur keluar dari desa ini melewati jalanan sampai ke desa Perratusan. Jadi setelah melihat video ini nanti Amang Inang bisa melihat bagaimana kondisi jalan untuk bisa sampai ke desa ini yang berjarak sekitar 12 kilometeran. Jadi jalan yang rusak itu kira-kira 12 kilometeran Amang Inang. Selain itu, jalanan sudah mulus semua dari jalan raya lintas Sumatera yang ada di Silakitang sampai ke Perratusan itu sudah mulus semua. Akan tetapi meskipun hanya 12 km jalan yang rusak ini Amang Inang, kita jangan menganggap enteng karena kondisi jalan di sini akan menguji kesabaran dan keterampilan berkendara. Oh iya, di akhir video ini kita juga akan mendengar pesan-pesan penting dari Bapak Kepala Desa Huta Tua kepada pemerintah dan kepada pengarah Tony Perhutaun mengenai situasi dan harapan bagi kemajuan desa mereka ini. Oh iya, Mang Inang, meskipun berada di pelosok desa Huta Tua ini sudah dialiri listrik, sebuah kemajuan yang sangat berarti bagi warga. Kemudian fasilitas lainnya terdapat satu sekolah dasar negeri sebagai tempat anak-anak desa menuntut ilmu. Selain itu ada dua gereja yang menjadi pusat keagamaan masyarakat, dan untuk sumber air desa ini mengandalkan pancuran dan bak mandi umum yang menjadi tempat utama warga mengambil air bersih. Sayangnya untuk fasilitas kesehatan desa ini belum memiliki puskesmas, tetapi setidaknya sudah ada bidan desa yang siap membantu dalam pelayanan kesehatan dasar. Saat ini jumlah penduduk di desa Huta Tua ini sekitar 90 kepala keluarga yang sebagian besar bekerja di sektor pertanian dan perkebunan. Oh iya Mang Inang, perjalanan menuju ke desa ini adalah ujian tersendiri. Sekitar 12 km sebelum sampai di desa, kita akan menghadapi medan yang sangat berat. Setelah melewati Perratusan, kondisi jalan berubah drastis. Jika sebelumnya kita masih bisa menikmati jalan aspal mulus, setelah titik ini kita akan melewati jalan berbatu, kerikil, dan tanah yang menuntut kewaspadaan tinggi. Jalanan akan mulai menurun terus selama 5 km, akan tetapi jangan tertipu. 3 km terakhir adalah yang paling ekstrem. Turunan tajam dengan tebing rawan longsor di sisi jalan. Tidak hanya itu, beberapa bagian jalan tanah sudah ambrol, membuat perjalanan semakin menegangkan. Bagi yang ingin ke Huta Tua, pastikan kendaraan dalam kondisi prima. Untuk sepeda motor, jangan coba-coba memakai yang mesinnya kurang sehat. Bagi yang menggunakan mobil atau kendaraan roda 4 biasa, itu kurang ideal Amang Inang. Yang paling aman adalah mobil 4WD yang lebih tangguh di medan sulit. Jika naik sepeda motor, perjalanan ini bisa memakan 2-3 jam. Jika berjalan kaki, bersiaplah untuk berjalan sekitar 5-6 jam perjalanan dengan tenaga ekstra menghadapi tanjakan dan turunan ekstrem. Oh iya, apabila Amang Inang berjalan ke desa ini, jangan lupa bawa tugu Amang Inang ya, karena tidak ada warung di sepanjang perjalanan ini. Dan juga jangan sekali-kali mencoba melintas saat hujan Amang Inang. Jalan tanah yang sudah sulit akan berubah menjadi sangat licin, bebatuan kecil bisa menjadi jebakan, dan longsor bisa terjadi sewaktu-waktu. Apabila kita mau ke desa ini setelah turun dari Perratusan, setelah melewati turunan ekstrem tadi, kita akan tiba di Dusun Sihopong. Di sini kita akan berjalan di jalur yang cenderung lebih datar, memberikan sedikit istirahat setelah medan yang berat tadi,
Memberikan sedikit istirahat setelah medan yang berat tadi, namun sekitar 6 km sebelum Huta Tua, jalanan kembali menanjak tajam membuat perjalanan semakin menantang. Di sepanjang jalur ini kita juga akan bertemu dua sungai besar, yaitu Sungai Sibundong dan Sungai Pinang. Kedua sungai ini memiliki peran penting bagi kehidupan masyarakat sekitar karena bisa dimanfaatkan untuk pembangkit tenaga listrik, yaitu di Sungai Sibundong, maupun menjadi bagian dari ekosistem hutan yang ada di wilayah ini. Oh iya Manginang, jadi untuk informasi selanjutnya kita akan langsung mendengar pesan dari Bapak Kepala Desa Huta Tua kepada pemerintah dan juga kepada Pangerat Tony Parhutaon. Apa harapan mereka, apa yang mereka butuhkan untuk memajukan desa ini? Mari kita dengarkan bersama. Jadi personal Oma Desa Huta Tua, Kecamatan Pamunangan, Tapanuli Utara. Mengadili kalau apa situasi ini Desa Huta Tua sangat memperhatikan dulu usaha itu soal. Jadi kami masyarakat Desa Huta Tua sangat-sangat merindukan dan uluran tangan pemerintah daerah, lebih-lebih pemerintah provinsi dan pusat. Ala-ala pemerintah daerah ini terbatas dana. Jadi dana Tusong aku memang ekstra besar. Anai lagi lempenya, tongdo kami mengharap bangunan-bangunan pamana parit dalam sini dalan gorong-gorong asa pengerasa dudison pengerasa itu manual. Ala humam patu kami na adong betu na disoni itu humam patu kami dengan bantuan nih 10 hari nang saya alat berat nih PT Tanaris sangat mendukung doi tiki jadi tabai masih di menewa dam truk dohot masyarakat tenaga manual mak paserakon. Jadi nggak direkala amang benakin terus real amang, bah lima hasilnya mulai musim kemarau di bawah mak pengikat nahnya tanoi di bawah tinggal manual betui. Mulai saya terus menerus sudah semono ya betui penebonan di tak kujume pada ahon. Nunga tabayan siang pertama itu kerola amang nakin itu sangat-sangat beskamkian karena tanahnya pasir tarabak di nunga ini kurang lebih 80 meter. Dia rabat bukan rabat beton. Jadi isian ini terbuat beberapa titik yang paling urgent di mana paling riskan tabayan ma parit ala daerah-daerah longsor dulu. Dia yang tabai parit. Jadi sejarahnya itu pertama sehari masuk mobil roda 4 tahun 2022 mah. Kira-kira orang salah tiki saya baru menjabat dia tahun 2020 saya dilantik akhir tahun dengan janji-janji tadi dia dikebui masuk mobil roda 4 di upamana soal tas alari 100 hari. Tahu sahah di tiki yama dengan tenaga gotong royong, bukan pakai alat berat. Alat nunga dibangun pamarata Tahian Kabupaten Tapanuli Utara waktu itu Pak Bupatinya sini Senababa jabatan jabatan Air Pinang Marhain. Jadi modis ini matok kita tiki tenaga ni manual mata baik dohot karung. Terus bulan sebelum 17 Agustus rodo itu turun Pak Nixon nunggawui disudi mobil teki ala pas agak musim kemarau bui usaha tu ujung ningtong alai habisi mulai siani mak 2020 tolu 24 dan adong dope di kami dapotan sian APBD tingkat 2. Jadi kami mengharap datang bantuannya ya manangna mangarabat dalan yang paling sulit
mananglah buit 300 meter 400 meternya per tahun. Jadi di situ kami terkendala dohot ekonomi di masyarakat di son pengangkutan yaman turu pehitan ngasian di samana duduk menuju desa Hutatua ya ranga di berkang nama nunga memperhatikan pertaruhan nyawa mau lo suadong upamana mabuan roda 4 mau memang dia mulai dia aman mundur deh ala nunga di berkang lagi kiri kanan jurang jalan memang niat kuat tanahnya pasir. Jadi di situ tuh hanya melarat di Hutatua, masyarakat di Hutatua hanya akses jalan ya. Nung masuk tabain tiki kendaraan tahun 2022 jalalas di Sima masuk lampu listrik. Jadi selama sekian tahun 77 tahun Indonesia merdeka Hutatua gelap do betong. Alai nung pembangunan ini lubi-lubi nih pimpinan tajat tingkat 2 ke masuk madok lampu. Sangat-sangat memang mendukung do tiki. Alai mau akses naik misal nari aman. Nagui diso nggak di bereng amang holon padi do. Ala situasi ini Hutatua gimana curang do tebing dangadong dataran molo dataran ima sahabat ima penghasil itu sangat memperhatikan dong. Mudah-mudahan dong program ini Pak Prabowo untuk prawiza doho dia mudah-mudahan masyarakat ini olo mangulahun molo nunga dong pamana pacinga siang gijang doho dia nomboi ala hita nagadong dope bungkes tepe kanan jadi lari-larinan nonton mungkin 2 tahun depan kita Buddhis kita manfaatkan. Jadi melohani masyarakat desa Hutatua sangat-sangat mengharapkan uluran tangan pemerintah tingkat 2, tingkat 1 saat pusat. Lubi-lubi masongan di menterian desa tertinggal. Sangat tertinggal lohami amat. Di sana tahun 2027 dapat kita bidah rumah 10. Alai penga diketi bayar kok kamu memang sah tu son semen nunga 150.000 per sak. Dong. Sudah bui nunga ini aman truk mabuan 100 sak. Ikut dilangsir do mana do eltor nama buan 25 sak. Dan berani truk aman. Dalam wadirek kamu nak kedalani. Silap-silap sotik nyawa hancur sulit. Jadi mau terlampau sampai 5 ton dan truk nang bui waktu manaruhon batu bata mati ki iya mah sudah batu bata di sama marbalikan do mobilnya ale ya puji Tuhan nang anong istilahnya korban ale mobilnya tembali do tong nak mendaki menggising dia terus menggising mana atau eksotik jurang jadi sangat-sangat juga apalagi masongan mulai istilahnya di desa Hutatua rata-rata tak layak dihuni deh. Mudah-mudahan memang program pemerintah ngasih kia benungan ngadong benungan dosis stunting talain nawasi dia untuk mengambil stunting atau lain beberapa rumah kamar WC nak. Wah ekonomi masuk. Batu pecah peko seluar. Sudi seluar doang. Jadi tung adong pe di deta dia nggak nampak semuanya di pinggir kota. Alani material tu sudah seluar. Jadi doh mobil pe marpili do di son ikon sebetulnya ikon gardang 2 do nang pedang truk. Lo mau apalagi soalnya hujan nang naik ya mah kalau mau nomor datang 2 mana dia nggak tahu sih nggak orang kena kini dan berani naik babuan 4 ton naik 5 ton tutorong siang di jalan apa penceritaan awak jadi ya jadi di sini tempat kamar ya anak dua desa tertinggal penuh namanya di tong pamaret tata dulu mana nampak
Probonya mudah-mudahan mah desa tertinggali, kami desa Tua diperhatikan. Sangat tertinggal sudah dok. Langsung ini matong dua pola pikir nih masyarakat di sana untuk bertani. Dan bui sirkulasinya pengalaman sana tu sana lah. Nah tinggal kalau di sana. Baik kau nama mau losongan kami sian aparat desa. Dan lalu tu taruh tu harus mengibat. Kalau sian tu taruh tu kita nunggu makan 3 jam. Saat jam 12 markat toh hitam non sekian. Mula tiba, biar mana iba bangi mula, apalagi roda. Jadi kon disimak pemahaman sangat susah. Di informasi apa kemajuan di negara tapi susah matang lauke jarang tu kabupaten. Molo kesehatan di sini masih ada apa? Molo kita ada lebih di desa di sana. Lain molo emergensi memang parah. Nah julu tiki subuh juga ya itan di kereta. Jadi mau ladong nungain agak susah memang labu itu rugi ambulans. Karena puskesmas tapi di Parmunangan kan udah puskesmas inap, bawa inap. Jadi memang mau kesehatan, alam memang di sana agak bersih dope udara. Lalu musim hujan mungkin ya pilih-pilih akan dia. Ada undang saya. Alam udah mau tolak anak, sombong gizi mah. Oh. Sehari seminggu 2 hari marona. Oh lu tuh. Ibe istilahnya nungat perawan nggak pojok be soal tembus no. Babah nego bisa sebul ke pemanakan bahasa doh dia udah enggak. Dan seratani nai tarutung be doh di desa Nahasi. Terus dia nungai molo kita memercaya mah. Harga sekian nungai molo per tarutung nungai langsung menjual itu tok gimana naro dia jadi molo kami sih